A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Faraji Kusnaidi. Saya berasal dari Mandua, Kota Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari Abang terkait profesi yang ada di dalam jurusan teknik sipil. Sebelum itu Abang silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum Zi. Selamat siang. Semoga Zi dalam keadaan sehat ya. Amin. Perkenalkan, nama Abang Ikhtilafil Umaroh, atau sering juga dipanggil Ifil, atau di proyek seringnya Abang dipanggil Umar juga gitu ya kan. Nah, kalau untuk profesi Abang sekarang fokus kepada lebih seringnya ke konsultan, dan di konsultan ini lebih tepatnya konsultan individu, juga terkadang ada juga menjadi konsultan yang secara bukan hanya individu tapi di atas namakan dari perusahaan. Tapi jika ada peluang-peluang untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan di pelaksana atau kontraktor, Abang juga ambil kesempatan tersebut. Jadi pekerjaan ini bisa saja ke konsultan atau bisa juga ke kontraktor. Secara basicnya itu tetap di lingkungan konstruksi atau pembangunan yang linear dengan jurusan Abang waktu kuliah, yaitu teknik sipil. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkatnya sih. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Mulai Bang, pertanyaan pertama. Apa yang Abang memilih jurusan teknik sipil? Oke, pertanyaan alasan Abang memilih teknik sipil ya? Ya Bang. Kalau yang pertama itu alasannya karena secara keilmuannya sepertinya kecerdasan atau kelebihan Abang itu di eksak atau pekerjaan atau jurusan yang bersifat banyak perhitungan. Nah, teknik sipil ini adalah salah satu jurusan yang memang banyak fokus kepada perhitungan. Semisal teknik sipil itu ada perhitungan volume atau perhitungan luas dari suatu bangunan atau konstruksi gitu kan. Juga ada nantinya perhitungan-perhitungan bagaimana debit air, kemudian juga ada namanya perhitungan bagaimana curah hujan, itu dipelajari di teknik sipil. Jadi kebanyakan desain yang dikeluarkan itu juga dari perhitungan tersebut, bukan? Nah, jadi teknik sipil ini tidak bisa lepas dari kabataku kali bagi tambah kurang. Yang pertama alasan Abang. Kemudian yang kedua, teknik sipil ini atau secara garis besar jurusan teknik itu memiliki potensi prospek kerja yang sangat besar. Apalagi di negara Indonesia ini adalah negara yang masih dikategorikan negara berkembang. Artinya Indonesia ini membutuhkan tenaga-tenaga untuk mensupport negara kesatuan ini dalam pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, juga pembangunan gedung-gedung pendidikan, gedung kesehatan, dan gedung-gedung lainnya. Jadi terkhusus untuk teknik sipil, prospek kerjanya itu sangat besar. Dan meskipun kita dalam kondisi sekarang ini masih banyak juga yang ternyata dalam kondisi realnya banyak juga dari teknik sipil yang menganggur. Tapi itu kan namanya tergantung kemampuan, tergantung niat, tergantung keinginan yang besar. Jika keinginannya besar, insya Allah di teknik sipil ini prospek kerjanya sangat besar. Bahkan bukan hanya di nasional atau berkancah di Indonesia saja, bahkan tenaga teknik sipil ini sangat dibutuhkan di mancanegara. Jadi seperti itu. Jadi dua hal itu yang sangat-sangat fundamental ya, kenapa Abang memilih teknik sipil. Sebenarnya faktor-faktor lainnya juga ada, tapi dua hal tersebut adalah faktor yang sangat fundamental dan mendasar kenapa Abang memilih jurusan teknik sipil. Mungkin itu aja sih.
Lanjut Bang, pertanyaan kedua. Apakah pekerjaan Abang sekarang sesuai dengan jurusan yang Abang ambil? Nah, alhamdulillah ya. Untuk pekerjaan Abang sekarang seperti yang telah Abang sampaikan di perkenalan singkat tadi ya, itu memang sangat linear dan sejalan dengan apa pekerjaan Abang sekarang dengan jurusan Abang waktu kuliah gitu kan. Waktu kuliah Abang memang mengambil jurusan teknik sipil, dan sekarang Abang lebih fokus kepada, walaupun banyak kegiatan yang sebenarnya bersifat konsultan ya, atau pekerjaan bukan pelaksananya tapi konsultannya. Jadi di konsultan ini Zing, untuk informasi bagi Zing, dia ada dua jenis konsultan. Pertama itu konsultan perencana dan juga ada konsultan pengawas. Nah, konsultan perencana ini kegiatannya adalah membuat sebuah perencanaan sebuah kegiatan atau proyek. Misalkan kita anggap sini sebuah gedung ya, jadi dia membuat perencanaannya, apakah itu hasilnya berbentuk gambar, bagaimana gambar bangunannya nanti, kemudian apa-apa bahan yang digunakan, kemudian juga ada nantinya kita menentukan rencana anggaran biaya namanya, atau RAB, kita sebut RAB seringnya gitu kan. Nah, dari konsultan perencana ini nantinya mengeluarkan spek-spek seperti itu, termasuk nanti juga spek teknisnya. Nah, nanti setelah perencanaannya selesai, maka diadakanlah tender. Maka yang disebut kontraktor itu melakukan tender. Kontraktor ini apa? Adalah pelaksana yang melaksanakan kegiatan, yang membangunnya gitu, yang membangun sebuah proyek. Itu disebut dengan pelaksana atau kontraktor. Nah, seiring dengan pelaksanaan selesai nanti, terlaksanakan atau dalam proses pembangunan, ada diawasi oleh konsultan pengawas. Nah, konsultan pengawas ini tugasnya untuk memastikan pekerjaan kontraktor atau pelaksana tadi menjalankan sesuai dengan gambar perencanaan, sesuai dengan volumenya pas gitu. Kemudian spek-spek teknisnya atau seperti bahannya dari apa gitu. Nah, ini konsultan pengawas memastikan itu berjalan sesuai dengan apa yang semestinya. Itu tugas dari konsultan perencanaan pengawas. Jadi sekarang ini Abang lebih fokus atau memang lebih sering ya mengambil kegiatan-kegiatan dari konsultan baik itu perencana atau pengawas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika ada peluang-peluang dari kegiatan-kegiatan yang bersifatnya kontraktor atau pelaksana, Abang juga sering ambil. Mungkin itu saja nih. Lanjut Bang. Apakah materi kuliah yang Abang pelajari membantu dalam pekerjaan di lapangan? Kalau mata kuliah yang dipelajari itu pasti sangat membantu, dan itu menjadi hal yang sangat mendasar ya, atau bisa katakan modal utama. Tapi sekali lagi Abang pertegas bahwa ilmu-ilmu di waktu kuliah itu bisa dikatakan adalah ilmu-ilmu basic atau ilmu-ilmu yang sangat mendasar. Bagaimana cara kita memahami sebuah bangunan atau konstruksi gitu kan, bagaimana cara kita memahami bagaimana perhitungan itunya, itu menjadi dasar bagi kita. Dan tanpa dasar pun kita mungkin tidak akan bisa belajar ke tahap selanjutnya gitu kan. Nah, setelah nanti kita di dunia pekerjaan, problematika itu semakin besar gitu, dan kita banyak belajarnya bahkan di lapangan gitu kan. Dan salah satunya juga ya, ini bukan promosi, tapi Abang hanya menyampaikan kenapa Abang mengambil teknik sipil yang di Politeknik. Abang kampusnya Politeknik di Padang. Politeknik itu fokus kepada praktek. Jadi dia banyak praktek, bahkan di semester pertama sudah mulai praktek langsung gitu kan. Karena dia memang terapan atau D4, kalau Abang D4 manajemen rekayasa konstruksi itu prodinya, tapi jurusannya teknik sipil. Nah, dalam hal itu sering sekali banyak pelajaran yang terkadang kita dapatkan justru di lapangan atau pasca kampus, setelah kampus. Nah,
banyak hal yang kita pelajari, banyak hal yang kita telaah sendiri karena kita langsung ke lapangan gitu kan, melihat kondisinya, melihat situasinya. Nanti setelah di lapangan kita baru akan seperti ini, rasanya seperti ini ya. Oh ternyata ini yang saya pelajari kemarin di kampus gitu kan. Jadi seperti itu. Artinya pelajaran-pelajaran di kampus itu sangat-sangat penting untuk bahan dasar kita atau modal awal kita untuk ke dunia pekerjaan. Nah, setelah nanti di dunia pekerjaan bukan berarti kita berhenti belajar ya, justru kita harus tambah belajarnya gitu. Mungkin itu saja sih. Lanjut Bang, bagaimana cara Abang membagi waktu antara kuliah, bekerja, dan istirahat? Waktu di perkuliahan ya. Ya. Kalau di perkuliahan kampus Abang dulu, Politeknik di Padang, itu sistemnya paket. Kita sistem paket, tidak seperti kampus-kampus lain yang mungkin yang sistem SKS-nya kita yang milih gitu kan. Kalau di Politeknik itu sudah ditentukan oleh kampus berapa SKS-nya, jadi kita jadwalnya sudah ada semua, yang utama. Kemudian caranya seperti apa? Caranya kita harus runut seluruh kegiatan-kegiatan kita, baik itu kegiatan di perkuliahan, kemudian kegiatan-kegiatan. Kalau di perkuliahan ini ada dua nih. Di perkuliahan itu pertama ada tentang studi atau pembelajaran, kemudian ada lagi kalau Abang ikut organisasi gitu kan. Nah semua kegiatan-kegiatan seperti itu harus dirunut, harus dibuat time-time-nya gitu, waktunya kapan. Dan ada juga namanya skala prioritas. Skala prioritas itu adalah kita memposisikan, oh ini penting, ini penting, ini kurang penting, ini sangat penting, dan ini belum penting. Itu perlu kita bikin kita bikin kayak tabelnya, sehingga kita nanti harus kita tahu pekerjaan apa yang harus kita kerjakan dulu dan pekerjaan apa yang mungkin bisa kita tunda terlebih dahulu. Jadi seperti itu, kita bikin time schedule-nya. Kalau di teknik sipil, khusus prodi Abang juga ya, manajemen rekayasa konstruksi itu juga mempelajari itu, bagaimana cara kita memanajemen sebuah proyek gitu kan. Jika dalam memanajemen waktu kita saja, antara waktu istirahat, waktu bermain mungkin ya, terus waktu untuk belajar, jika kita tidak bisa, maka bagaimana mungkin kita untuk mengelola sebuah proyek kan. Nah caranya seperti itu sih, kita harus fokus kepada skala prioritas tadi, apa yang penting itu didahulukan, kemudian mungkin ada yang bisa ditunda, kita tunda terlebih dahulu, kita kemudian yang seperti itu gitu kan, sehingga nanti tidak ada yang namanya tumpang tindih kegiatan. Dan satu lagi, jika seandainya rencana yang telah kita buat di malam harinya itu, kita bikin sebuah perencanaan, di malam harinya kita bikin perencanaan, saya besok ngerjainnya ini sampai selesai gitu kan, sampai malamnya. Jika satu kegiatan saja itu tidak sesuai dengan perencanaan, maka kita harus rencanakan lagi atau reschedule istilahnya. Ya, mungkin seperti itu sih, dikembalikan. Lanjut Bang, apakah Abang berencana melanjutkan karir di perusahaan tempat Abang bekerja setelah lulus? Oke. Kalau di perusahaan tempat Abang bekerja, kebetulan Abang tidak bekerja dengan perusahaan tertentu. Abang sekarang bekerja dengan konsultan tadi, itu konsultan bersifat individu. Jadi Abang tidak terikat dengan sebuah perusahaan atau CV ataupun PT. Nah, jadi justru Abang ingin meningkatkan value diri Abang sendiri. Artinya Abang berkeinginan untuk membuka perusahaan sendiri gitu kan. Karena keterbutuhan konsultan individu tadi itu sangat minim atau sedikit. Tidak seperti konsultan yang bersifat CV atau PT. Jadi Abang akan mengembangkan konsultan ini ke ranah yang lebih tinggi bersifat CV tadi, tapi ya yang didirekturi oleh Abang sendiri. Jadi Abang tidak ingin
kalau bisa tidak bekerja dengan orang lain, kalau bisa kita kerjakan orang lain, mungkin seperti itu. Mungkin sampai di sini aja Bang. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.